Granat yang dilemparkan, meledak di udara ternyata sayang sekali. Terlalu matang tadi ledakan granat yang dilemparkan oleh seorang Red Face. Namun Pops juga akan coba membalikan keadaan mungkin karena lemparan granat juga untuk membalas apa yang dilakukan Red Face tadi. Dari sisi lain ternyata Red Face terknockdown karena ada Ponzai dari arah yang cukup jauh. Kita melihat juga kali ini satu pemain akan coba datang yaitu Popsy TG13 membackup dari belakang dengan UMP-nya. Lizek melakukan proning dan bangkit kali ini melakukan tembakan. Tapi dua yang datang melakukan tembakan juga. Satu bisa didapatkan, akan coba mendapatkan yang kedua. Akankah berhasil kali ini? Tapi Lizek dari belakang ternyata ada pemain-pemain yang sudah melakukan flanking. Jasper dari MS Chonburi men-takedown dua pemain bahkan dari EVOS Reborn. Ini adalah kondisi yang tidak bagus untuk EVOS karena dari tim MS Chonburi ini masih ada 3 player mereka. Microboy dari arah belakang mau menusuk pertahanan dari Jasper dan itu dia Microboy mendapatkan atau memberikan gempuran yang cukup signifikan melihat Jasper dan Jasper pun kali ini tertumbangkan di tangan Microboy. What a nice play banget dari Microboy. Microboy benar-benar bisa mengubah keadaan untuk EVOS Reborn kali ini. Bala bantuan itu bernama Microboy datang dari arah belakang. Bahkan kali ini Microboy bisa saja mendapatkan sebuah clutch. Mendapatkan 4 pemain sekaligus dari pemain-pemain FPS Chonburi. Dan ini dia Microboy. Bang Jamal makan gulali. Lu jual gua beli. This is Microboy. This is EVOS Reborn dan BN pun atau MS Chonburi lebih tepatnya langsung saja dieliminasi. Dan kali ini kita akan melihat circle selanjutnya yang cukup baik untuk para player-player ini, untuk para tim-tim ini karena menuju ke tengah-tengah. Kembali kita melihat dari sisi lain tim Indonesia yang lainnya juga. Spavel dari NFT datang seorang Voke tadi, namun tidak ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh Voke karena dia bahkan tidak touchdown ke arah compound yang dikuasai oleh Spavel. Ngacir saja bersama dengan baginya dari arah lain. APG berhadapan dengan EE atau 2E Eagle Esport. Masih ya, tryhard Anda dengan EE ya. Dan kali ini harusnya EE yang tryhard juga untuk menghadapi APG. Lagi-lagi mereka nggak back off sedikit pun. Onyx pun di tengah sana juga sudah mulai mendengar huru-hara yang terjadi antara mereka berdua. Sementara itu tim Secret juga sudah mulai terspot keberadaannya oleh tim APG. Ya, melihat kali ini dari arah lain Onyx datang menuju ke area tersebut. Error bersama dengan Sky Only memantau di mana di dalam rumah bata diisi oleh 2 tim yang berbeda. Ada Eagle Esport bersama dengan tim Secret. Matois berhasil untuk melakukan revive tadi ke arah satu rekannya. Namun dari sisi lain Datkon juga melemparkan sebuah smoke mungkin, tapi Chopper mendapatkan satu pemain yaitu Matois. Tertakedown di sana, ada sebuah tembakan juga. Chopper pun tersungkur ke arah tanah karena ada third party yaitu Sky Only dari Onyx. Yes, dan Onyx ini akan mengobrak-abrik banget rumah bata tersebut. Shroud juga di sisi yang lainnya tertumbangkan, hanya meninggalkan 2 player aktif saja untuk mereka. Begitupun juga dengan tim EVOS Reborn yang tadi sempat kita spot sedikit ya, hanya meninggalkan 2 player saja untuk mereka. Namun kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan antara mereka yang dimana EVOS juga join the fight. Namshin kali ini proning shotnya nggak bisa bertahan cukup lama, dia knockdown juga, tapi masih bisa di backup oleh rekan-rekan yang lainnya. Microboy dan juga Red Face kali ini haus banget akan elimination point. Mereka mau join lagi Sanskuy. Ya, kita melihat semua dilawan kali ini, semua ditantang nampaknya oleh EVOS Reborn. Mereka mendapatkan WCD dan kali ini kita melihat juga sebuah proning yang tadi gagal karena ketahuan oleh seorang Error. Tapi apakah berhasil Error untuk melakukan sebuah healing karena Blue Zone sudah mendorongnya untuk masuk lebih dalam lagi menuju ke dalam circle-nya dan sudah ditunggu oleh Eagle Esport. Yap, dan kali ini kita akan melihat granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan oleh mereka semuanya. Namshin sedikit demi sedikit bakalan langsung aja terspot. Kali ini Error lah yang kayaknya agak-agak error tadi move-move yang dilakukannya. Dan dia harus tereliminasi meninggalkan Sky Only, the only one. Ya, the only one. Satu pemain terakhir yang berada di area belakang. Satu pemain yang masih bertahan tapi melakukan sebuah tembakan juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Eagle Esport. Dan kita melihat Eagle Esport justru yang dipulangkan ke arah lobby. Dari sisi lain kita melihat kali ini APG bertahan di arah rumah panjang. Ada EVOS yang memantau sebenarnya dari arah bukit tersebut. Iya, tadi kayaknya ada ini ya, darah yang agak sedikit berkurang dari Red Face. Itu dari mana ya tadi? Oh, itu dia, ada salah satu player dari tim APG yang udah terlihat dengan sangat jelas. Sementara itu di sisi yang lainnya kita lihat adanya tim RRQ, Axis dan juga Vampire yang berada berdekatan. Ya, RRQ masih kita lihat juga mereka cukup kuat bersama dengan 3 pemain yang tersisa.
Voke datang kali ini bersama dengan baginya. Hainup juga masih terus berjibaku di area tersebut. Namun sebuah tembakan dilontarkan dari tim Geek Fam bersama dengan tim Axis Red Ones yang saling melakukan tembakan. Kalau kita lihat dari minimapnya tadi ada sebuah arah tembakan menuju ke area tersebut. Ada sebuah peluru yang dilontarkan maksud saya oleh pemain-pemain Axis Red One. Namun Axis Red One juga melontarkan pelurunya ke arah pemain-pemain dari NFT, bahkan headshot tadi menuju ke arah seorang Flippy. Dari sisi lain Ravenclaw Vampire mendapatkan satu pemain Mika OP dari Axis Red One. Ini benar-benar saling spot sih. Ini nggak ada lagi 1v1 situation. Ini benar-benar udah ramai banget, mereka berada di posisi yang berdekatan. Sementara itu EVOS harus tereliminasi di posisi ke-11. Nice try untuk EVOS Reborn. Mereka berhasil mengumpulkan lebih dari ini, kalau nggak salah 5 elimination point ya. Terakhir dari EVOS sendiri. Namun kita lanjutkan kembali di mana masih ada RRQ, masih ada NFT, masih ada Bigetron juga yang terus berjuang untuk mendapatkan WWCD di match yang kedua dari tim Indonesia. Bahkan Swaps juga tertakedown di area tersebut, berada di lower groundnya. Ravenclaw berada di area yang cukup jauh, tidak bisa merevive seorang Swaps kali ini. Bahkan kalau Ravenclaw datang pastinya disambut oleh seorang Voldemort. Yap, harus hati-hati pastinya. Dan di sisi yang lainnya juga For Rifle, satu persatu player mereka juga sudah mulai bertumbangan, hanya meninggalkan 3 player saja untuk For Rifle. Sementara itu kita masih akan fokus terhadap RRQ, Vampire dan juga Axis. Axis kali ini juga sudah mulai dihujani peluru oleh lawan-lawannya, namun Ravenclaw lah yang kali ini tereliminasi bersama dengan Vampire di posisi 10. Ya, Mika OP yang tadi sempat terknockdown bisa di-revive juga. NFT datang ke area tersebut, akan coba disambut pastinya oleh seorang Kacang Susu, pemain terdepan, pemain paling dekat dengan NFT. Ngumpul 3 pemain mereka, ada satu di belakang yaitu Drone sebagai jangkar kali ini untuk membackup rekan-rekannya. Namun Kacang Susu melemparkan sebuah granat, memberikan sangat luar biasa granatnya kalau kita lihat, karena damage-nya sakit sekali. Bahkan 2 pemain tersebut dengan cepat datang kali ini Flippy untuk melakukan tembakan ke arah Kacang Susu, namun belum berhasil. Bahkan datang kembali seorang Voke OP bersama dengan Mika OP. 2 OP yang datang di area ini, spray juga kembali dilakukan, tersukur 3 pemainnya. Tersisa satu yang terakhir, akankah bisa didapatkan? Dan itu dia yang terakhir pun didapatkan. Nice try kembali untuk NFT. Harus segera bangkit, harus segera bangun pemain-pemain NFT. Nice try, dan kita pastinya akan menantikan permainan-permainan ciamik mereka di ronde-ronde selanjutnya. Karena sekarang kita akan melihat ke-8 tim yang akan berjibaku untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Seperti halnya RRQ yang kali ini berada berhadap-hadapan, berdekatan banget oleh For Rifles, yang dimana pemburu akan langsung saja diburu oleh Nerpeko. Tapi di sisi yang lainnya ternyata ada Voki juga yang terknockdown. And that's it. Kita kembali lagi kameranya ke arah Nerpeko yang sudah mengantongi total 2 elimination point. Nerpeko benar-benar on fire di hari ini. Terlihat tadi Voke yang nembak duluan, tapi dia yang knockdown karena Nerpeko headshot. Tadi sebuah Thompsonnya menuju ke arah Voke. Kali ini PR juga dimiliki oleh Axis Red Ones karena harus melakukan revive ke arah Voke. Namun dari sisi lain ternyata Vintores memulangkan pemain-pemain dari For Rival. Diluting juga peluru-peluru dari satu pemain For Rival tersebut. Lumayan tambahan, apalagi ini menuju ke late game juga. Dan dia harus menghadapi 6 tim yang lainnya. Seperti halnya tim Bigetron Red Alien yang kali ini harus menghadapi gempuran dari tim Geek Fam yang sudah menghujani Molotov juga ke arah Zuxi di belakang sana. Tapi tenang saja, ada backup yang cukup matang yang sudah dibangun oleh masing-masing player dari tim Bigetron Red Alien, yang dimana tadi kita sudah men-spot keberadaan dari Luxi. Ya, kembali dari ternyata Mr. Five berhasil mendapatkan seorang 20. Revive juga sedang dilakukan oleh seorang Shroud, namun butuh untuk melakukan tembakan juga karena datang kali ini Mr. Five bersama dengan pemain-pemain Fast Clan. Mereka mendapatkan momentumnya dan itu dia dipulangkan seluruhnya ke arah lobby pemain-pemain dari APG Esports. Dan hanya meninggalkan 6 tim saja. Sementara itu Zuxi juga harus tereliminasi. Luxi sunset baginya ngepot kali ini, dan Luxi pun nggak bisa diselamatkan, hanya meninggalkan Ryzen seorang diri di belakang sana yang kayaknya sudah minim healing prom untuk dia. Dan Bigetron Red Alien pun harus tereliminasi di posisi yang ke-6. Nice try pastinya untuk tim Bigetron Red Alien dan tim-tim Indonesia yang lainnya. Tapi ingat, kita juga masih punya
tim RRQ Ryu. Nah, RRQ Ryu masih terus berjibaku di area tersebut. Bahkan sudah kedatangan tamu karena Exis Red Ones datang ke area dari RRQ Ryu. Granat tadi dari Miracle ternyata menumbangkan seorang Tonike. Datang kali ini bala bantuan Vintores akan coba membackup di area tersebut. Namun Miracle juga memberikan pressure. Tembakan demi tembakan dilakukan. Bahkan memulangkan seorang Tonike berganti dengan senjata yang kedua. Dan kembali ternyata Miracle! Sebuah miracle yang terjadi di area tersebut. Mengganti senjatanya bahkan berhasil memulangkan Face Clan. Miracle doing the miracle. Dan kali ini hanya menyisakan 4 tim saja. Voldemort juga harus dengan segera menyelamatkan Mort kalau misalnya tim RRQ mau kembali dengan 2 punggawa mereka. Tapi pastinya tim RRQ diberikan pressure demi pressure dari lawan-lawannya. Sementara itu juga kita lihat Logan dan juga Gotani kali ini mau mengawasi daerah-daerah RRQ dan juga Axis pastinya. Sulit sekali keadaannya untuk RRQ karena mereka digempur oleh 2 arah yang berbeda. Bahkan granat tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain RRQ. Revive berhasil dilakukan, sedang melakukan healing kembali kali ini. Dan itu dia kembali low HP-nya karena memang dari seorang Gotani melemparkan utility demi utility bahkan terbakar juga dan akhirnya tersungkur satu persatu pemain-pemain dari RRQ. Masih ada satu yang tersisa di sana. Sangat low HP-nya, sedang melakukan proning. Masih berhasil kali ini menahan panasnya. Sebuah molotov yang tadi pecah membakar satu pemain yaitu Voldemort. Namun molotov yang kedua juga dilemparkan ke area tersebut. Clock combat juga terjadi kali ini di mana Geek5 Demrut berhadapan dengan pemain-pemain dari Exis Red One BKOP juga berjibaku di area tersebut. Kita melihat dari sisi lain Revive juga sedang dilakukan oleh RRQ Ryu. Kesempatan emas banget ini untuk tim RRQ Ryu untuk bisa kembali dengan 2 punggawa mereka karena tim-tim yang lainnya sedang disibukkan dengan fight mereka antara satu sama yang lainnya. Dan kali ini juga granat demi granat dilontarkan oleh tim Geek5 ke arah bawah sana menuju ke tim Axis. Dan kali ini kayaknya kita akan lihat perpecahan war antara Axis dan juga Geek5. Sementara itu RRQ kali ini juga sudah mulai diawasi oleh Infinity. Tadi kita melihat ada sebuah bakaran yang kembali dilakukan oleh seorang Gotani. Pertanyaannya berapa yang dibawa oleh Gotani? Sebuah granat, sebuah molotov juga yang sangat banyak sekali. Kayaknya nggak bawa peluru ini orang. Ini kayaknya kita bisa bilang ini petani deh, bukan Gotani lagi. Iya, petani sih. molotov ya. Iya. Soalnya banyak banget molotovnya dari tadi. Sementara itu ini dia Gotani atau petani kita juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim-tim yang lainnya. Dia melakukan split fokus yang sangat-sangat efektif. Dan tim RRQ pun hanya menyisakan Voldemort seorang diri yang harus hati-hati banget. Ekstra hati-hati banget. Begitupun juga dengan Geek5 yang hanya menyisakan Demrut seorang. Demrut akan coba melakukan revive, namun ini keadaannya sebenarnya akan coba fight dulu antara Geek5 dan juga Infinity. Mereka sadar di depannya ada pemain lagi, tapi dari Infinity juga sedang melakukan pergerakan sedikit demi sedikit menuju ke arah seorang Voldemort yang sedang melakukan proning di area tersebut. Datang kali ini Gotani, akan coba di HBD mungkin, spray juga kembali dilakukan kali ini, namun ternyata Voldemort justru ketahuan terlebih dahulu. Iya, dan RRQ pun tereliminasi di posisi yang keempat. Nice try pokoknya untuk tim-tim Indonesia. Kita akan dukung lagi di ronde berikutnya. Namun kali ini kita akan fokus ke pertandingan antara Geek5, Infinity dan juga Axis. Ya, Axis Red One, Kasang Susu terus berjibaku di area tersebut. Damrut juga memiliki PR bahwa dia harus bergerak saat ini juga karena di depannya free banget, bahkan sudah didorong oleh Blue Zone-nya. Sangat sakit, pastinya sangat pedih. Kali ini Blue Zone di circle yang terakhir bisa dikatakan karena sudah sangat kecil sekali. Tadi saya melihat terakhir ada circle yang ke-8, harusnya ini udah menuju ke yang ke-9. Ada sebuah ledakan yang juga terjadi di sana. Satu vehicle yang meledak, terkena damage dari peluru-pelurunya, namun menjadikan sebuah cover juga untuk seorang Demrut. Ternyata Demrut terkena damage dari lawan-lawannya. Kelihatan juga oleh Logan kali ini Tayonya pun juga akan dibakar, tapi Demrut masih bisa menyelamatkan dirinya. Dia melihat benar-benar secara free ke arah player-player dari tim Axis. 1 knockdown, 2 knockdown oleh Demrut, tapi akhirnya Demrut harus dieksekusi juga di tangan tim Axis. Dan ini memberikan peluang untuk tim Infinity. Langsung aja rush aja ke arah tim Axis kali ini, yang dimana nggak bisa bertahan cukup lama lagi karena The Infinity lah yang mendapatkan winner chicken dinner kita. Winner chicken dinner didapatkan oleh Infinity.